Bayangkan Anda berada di dalam lubang yang sempit, gelap, dan becek. Kaki Anda membeku dalam lumpur yang menggumpal. Di atas, siang hari berarti sasaran empuk bagi sniper. Malam hari berarti was-was mendengar suara sekop yang berarti serangan musuh sedang mendekat. Ini bukan neraka dalam imajinasi. Ini adalah kenyataan bagi jutaan prajurit di front barat Perang Dunia I, sebuah konflik yang seharusnya berlangsung cepat, tapi justru berubah menjadi pembantaian yang stagnan selama hampir 4 tahun. Mengapa rencana perang cepat Jerman yang begitu cermat, bernama Rencana Schlieffen, gagal total? Mengapa dua blok kekuatan terhebat di dunia saat itu dengan senjata paling modern terjebak dalam labirin parit sepanjang ratusan kilometer, dari pantai Belgia hingga perbatasan Swiss? Jawabannya terletak pada perpaduan mematikan antara sebuah teknologi kuno yang disempurnakan, dan sebuah teknologi baru yang mengubah segalanya, parit dan senapan mesin. Cerita kita hari ini bukan hanya tentang strategi dan angka. Ini tentang manusia yang terjebak dalam sebuah teka-teki militer paling mematikan dalam sejarah modern. Sebuah teka-teki yang akar solusinya justru kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang. Pada Agustus 1914, seluruh Eropa bergerak. Pasukan Jerman bergerak seperti arus baja melalui Belgia, mengira mereka akan menguasai Paris dalam hitungan minggu. Persis seperti perang-perang sebelumnya. Mereka membayangkan pertempuran yang cepat, heroik, dan penuh manuver. Mereka salah. Dua revolusi teknologi telah terjadi secara diam-diam, dan tentara-tentaralah yang akan merasakan dampaknya. Revolusi pertama, senapan mesin. Bayangkan Anda memiliki 10 prajurit terlatih dengan senapan bolt aksi yang terbaik. Mereka bisa menembak, mungkin, 15 peluru per menit dengan akurasi tinggi. Sekarang, bandingkan dengan satu orang dengan satu senapan mesin Vickers atau Maxim. Senjata ini bisa menyemburkan 450 hingga 600 peluru per menit. Ia seperti pemotong rumput raksasa yang menyapu habis segala sesuatu di depannya. Penemunya, Hiram Maxim, seorang Amerika, sebenarnya ingin menciptakan senjata yang lebih efisien. Dia tidak menyangka ciptaannya akan mendefinisikan ulang medan perang. Bagi prajurit infanteri yang harus berjalan maju, senapan mesin adalah sebuah dinding yang tak terlihat, sebuah penghalang yang terbuat dari timah dan kematian. Ia memberikan kekuatan mematikan yang luar biasa kepada pihak yang bertahan. Revolusi kedua, artileri modern. Artileri bukanlah hal baru, tapi artileri modern adalah cerita lain. Peluru meriam sekarang lebih kuat, lebih akurat, dan yang paling penting, bisa meledak pada waktu yang ditentukan bukan hanya saat menghantam tanah. Ledakan artileri ini mengubah lanskap. Mereka merobek-robek bumi, menciptakan kawah-kawah yang dengan cepat berubah menjadi kubangan air dan lumpur. Bagi seorang komandan, kawah-kawah ini adalah mimpi buruk untuk pergerakan pasukan. Tapi bagi prajurit yang terjebak, kawah-kawah ini justru menjadi satu-satunya perlindungan. Dan disinilah teknologi kuno muncul, parit. Pada awalnya, parit hanyalah lubang perlindungan darurat. Cepat gali dan berlindung adalah perintah standar ketika artileri musuh mulai menghujani. Tapi ketika serangan demi serangan infanteri gagal menerobos garis musuh yang dilindungi senapan mesin, parit-parit darurat ini mulai diperpanjang, diperdalam, dan dihubungkan. Parit bukan sekadar lubang, ia adalah benteng bawah tanah yang rumit. Ada parit depan, parit pendukung, dan parit cadangan, dihubungkan oleh parit komunikasi. Di dalamnya ada ruang istirahat, pos komando, bahkan rumah sakit darurat. Dalam hitungan bulan, front barat berubah dari pedesaan hijau menjadi lanskap bulan yang penuh dengan labirin kematian sepanjang lebih dari 700 km. Sebuah garis pemisah yang nyaris tidak bergerak selama bertahun-tahun. Inilah kebuntuan atau stalemate. Jika senapan mesin dan artileri adalah kunci pengunci kebuntuan, maka perang parit adalah pintu yang terkunci itu sendiri. Paradigma perang berubah total. Dulu, perang adalah soal manuver, kecerdikan, dan keberanian di lapangan terbuka. Sekarang, perang menjadi soal ketahanan, penderitaan, dan pembantaian statis. Pikirkan tentang sebuah serangan khas. Pertama, masalah. Garis musuh terlalu kuat untuk diserang langsung. Kedua, solusi yang keliru, pemboman artileri berhari-hari untuk melunakkan pertahanan musuh. Ini seperti memukul bantal dengan palu godam, ia mungkin penyok, tapi tidak hancur. Bahkan, pemboman ini justru memberi peringatan akan adanya serangan dan merusak medan yang harus dilalui pasukan sendiri. Ketiga, momen kebangkitan yang palsu, whistle ditiup. Ribuan prajurit dari pihak sekutu atau blok sentral meninggalkan parit mereka dan seringkali berjalan menuju garis musuh. Mereka membayangkan garis musuh telah hancur. Keempat, dampak dan konsekuensi yang fatal, tapi senapan mesin musuh selalu selamat dari pemboman. Dari parit mereka yang terlindungi,
Penembak senapan mesin hanya perlu menyapu bolak-balik lautan manusia yang berjalan lambat di tanah tak bertuan yang disebut Norman Island. Serangan yang diharapkan memecah kebuntuan justru berakhir dengan korban ribuan jiwa untuk hanya mendapatkan beberapa meter wilayah. Seorang prajurit Inggris menulis dalam suratnya, "Kami seperti tikus yang diumpankan ke perangkap. Mereka membunyikan peluit, kami keluar dari lubang kami, dan mesin-mesin itu memotong kami seperti rumput." Dilema etika mulai bermunculan. Apakah pantas mengorbankan puluhan ribu nyawa untuk sebuah serangan yang hampir pasti gagal? Para jenderal yang terlatih dalam perang abad ke-19 bergumul dengan realitas abad ke-20. Mereka dijuluki jenderal jagal oleh banyak orang karena kegigihan mereka pada strategi yang jelas-jelas tidak bekerja. Ini adalah perubahan paradigma yang paling suram. Teknologi telah membuat pertahanan begitu kuat sehingga penyerangan menjadi sebuah bentuk bunuh diri massal. Lalu, bagaimana kebuntuan ini akhirnya terpecahkan? Jawabannya adalah dengan memperkenalkan teknologi baru yang bisa menyeimbangkan kembali kekuatan antara penyerang dan pembelah. Tank, inilah jawaban fisik terhadap senapan mesin dan parit. Bayangkan sebuah kendaraan lapis baja yang bisa melintasi Norman Island, menginjak-injak kawat berduri, dan kebal terhadap peluru senapan mesin. Tank adalah kapal darat yang pertama kali diperkenalkan Inggris pada 1916 dalam pertempuran Somme. Awalnya, tank lambat, mudah rusak, dan jumlahnya sedikit. Tapi kehadirannya memberikan kejutan psikologis yang luar biasa bagi tentara Jerman. Untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang bisa bergerak maju di tengah hujan peluru. Tank mengembalikan elemen manuver ke dalam perang statis. Gas beracun, inilah senjata yang mengubah perang menjadi horor kimia. Gas mustard dan klorin tidak membedakan antara pemberani dan pengecut. Ia adalah senjata area yang menyiksa dan membunuh dengan cara yang paling kejam. Penggunaan gas menciptakan ketakutan baru dan membutuhkan inovasi perlindungan, seperti masker gas. Ia adalah contoh sempurna dari bagaimana sebuah inovasi untuk memecah kebuntuan justru melahirkan penderitaan baru yang tak terbayangkan. Perang bawah tanah, jika tidak bisa menang di atas, menang di bawah. Kedua belah pihak menggali terowongan dalam-dalam di bawah parit musuh, lalu meledakkan bahan peledak raksasa. Ledakan ini bisa menghancurkan seluruh bagian dari sebuah parit. Ini adalah perang dalam dimensi yang sama sekali baru. Revolusi-revolusi inilah yang perlahan-lahan mulai mematahkan kebuntuan sekitar tahun 1918. Bukan dengan satu senjata ajaib, tapi dengan kombinasi tank, taktik infanteri baru, dan dukungan udara terbatas. Perang kembali menjadi mobile, tapi dengan harga yang telah dibayar, hampir 10 juta tentara tewas, dengan jutaan lagi terluka, dan luka psikologis yang mendalam bagi sebuah generasi. Jadi, apa warisan dari kebuntuan mengerikan ini? Bagaimana parit dan senapan mesin di front barat masih membayangi kita hari ini? Pertama, warisan teknologi. Banyak teknologi yang dikembangkan untuk memecahkan kebuntuan justru menjadi fondasi dunia modern. Komunikasi radio yang ditingkatkan untuk koordinasi pasukan, penerbangan yang berkembang pesat untuk pengintaian dan tempur. Bahkan, logistik dan produksi massal untuk mendukung perang total melahirkan efisiensi industri baru. Kedua, warisan psikologis dan politik. Trauma Perang Dunia I mengubah peta politik dunia, meruntuhkan kekaisaran-kekaisaran kuno, dan menanam bibit Perang Dunia Kedua. Kengerian perang parit menciptakan janji yang pahit. Ini adalah perang untuk mengakhiri semua perang. Sebuah janji yang, sayangnya, tidak terpenuhi. Ketiga, warisan strategis. Pelajaran terbesar dari front barat adalah teknologi mendikte taktik. Senapan mesin membuat pertahanan menjadi raja, dan butuh waktu bertahun-tahun serta inovasi untuk menemukan cara menyerang yang efektif kembali. Pelajaran ini masih relevan hari ini. Kita melihatnya dalam perang siber, di mana pertahanan seringkali lebih unggul. Kita melihatnya dalam drone otonom, yang bisa menjadi senapan mesin modern di udara, mengunci pasukan di tanah. Jadi, ketika kita melihat berita tentang konflik modern, atau menggunakan GPS yang berasal dari teknologi militer, ingatlah pelajaran dari parit di front barat. Pertanyaannya adalah, dalam era kecerdasan buatan dan senjata otonom hari ini, akankah kita menghadapi kebuntuan baru yang lebih mengerikan? Apakah keputusan untuk menyerang suatu saat nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada mesin? Menciptakan sebuah Norman Island digital yang sama mematikannya dengan yang dialami prajurit 1 abad yang lalu. Warisan sesungguhnya dari parit dan senapan mesin adalah peringatan abadi, bahwa kemajuan teknologi tanpa kebijaksanaan manusia hanya akan menciptakan kuburan yang lebih efisien.